Halo semuanya. Di video ini kita akan coba untuk membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Laravel, di mana aplikasinya nanti berupa aplikasi inventory yang dibuat nantinya dengan menggunakan Laravel 11 gitu ya. Dan saya juga baru ingat password YouTube saya ya. Udah lama nggak upload juga di videonya. Jadi di sini mungkin langsung aja saya pakai Laragon di sini. Di mana PHP yang saya pakai juga PHP versi 3 di sini. Dan mungkin saya akan coba untuk instalasinya lewat Laragonnya langsung. Jadi di Laragon ini teman-teman bisa pakai exam juga gitu ya. Tapi di Laragon misalnya saya langsung buka terminal aja di sini pakai terminalnya Laragon. Kita coba pastikan dulu misalnya PHP Minty gitu. Nah, ini saya pakai 8.3.10 dan dimana nantinya dengan PHP versi ini kita akan coba untuk menginstal Laravel versi 11. Jadi di sini caranya mungkin ini kan kita di dalam folder www ya. Mungkin saya akan coba untuk masuk dulu ke folder YouTube saya dan kemudian kita akan install di sini. Misalnya dengan perintah composer create project Laravel/Laravel, kemudian nama projectnya apa. Misalnya saya mau bikinnya aplikasi inventory gitu ya. Jadi misalnya aplikasi inventaris sederhana seperti ini. Ini bisa di enter aja dan harusnya ini cukup memakan waktu untuk instalasinya. Tergantung juga sih, tergantung koneksi yang kita pakai gitu ya. Apakah koneksinya bagus atau tidak, karena terpengaruh juga tentang itu. Dan ini pasti agak lama sih untuk instalasinya dan mungkin akan saya coba untuk jeda dulu ya. Dan nanti akan saya lanjut lagi ketika proses instalasinya sudah selesai gitu ya. Oke, sepertinya di sini kalau kita lihat sudah ada info begini katanya udah sukses sih untuk diinstalasinya. Berarti di sini kita akan coba dulu masuk ke aplikasi kita, yaitu namanya aplikasi inventaris sederhana seperti ini. Setelah itu mungkin langsung aja kita akan coba buka di dalam VS Code kita, atau bisa disesuaikan gitu ya dengan text editor yang digunakan teman-teman. Saya akan coba untuk pakai Visual Studio Code aja kayak biasa. Dan di sini kalau kita lihat sebentar, ini sudah berhasil gitu ya. Cuma kalau dilihat di sini di dalam file.env ketika teman-teman menggunakan Laravel 11 gitu ya, itu secara default DB connection-nya akan mengarah ke SQLite dan kita akan coba pakainya MySQL aja ya. Jadi langsung aja diganti MySQL di sini, kemudian untuk beberapa variabel di bawahnya juga akan saya buka terlebih dahulu. Dan untuk DB database-nya mungkin kita akan jadikan misalnya Laravel 11 inventaris sederhana. Nggak apa-apa lah ya panjang begini. Kita save aja. Kemudian kita akan coba running untuk aplikasi Laravel kitanya. Jadi di sini saya akan coba running pakai CMD aja kali ya, nggak pakai terminal bawaan Laragon lagi. Kita akan coba running pakai command prompt, di mana kita akan masuk dulu ke dalam folder Laragon, www, YouTube begini. Kemudian kita masuk lagi ke dalam aplikasi inventaris sederhana. Setelah masuk, kita jalankan perintah php artisan ser seperti ini. Tunggu sebentar. Oke, mungkin akan kita lanjut lagi. Ini kita enter aja php artisan ser di sini. Kemudian oke. Kalau kita masuk ke dalam localhost yang disediakan gitu ya. Nah, ini harusnya kita dapat error nih. Ketika pertama kali dijalankan Laravelnya, kita akan mendapatkan error katanya unknown database Laravel 11 inventaris sederhana. Itu hanya karena kita belum punya gitu ya database yang kita daftarkan di dalam folder env kita. Jadi setelah kita ganti nama databasenya di sini,
kita bisa jalankan perintah php artisan migrate seperti ini. Ini kalau kita enter, nah di sini ada pertanyaan, apakah database-nya itu mau sekalian dibuatkan gitu ya? Secara default jawabannya itu yes. Kita langsung enter aja di sini. Nah, ini udah dijalankan migrasinya. Otomatis kalau kita masuk coba ke phpMyAdmin, kita cek dulu ke phpMyAdmin. Ini harus loading lagi. Tetapi harusnya di sini sudah langsung tergenerate untuk database Laravel 11 inventaris sederhananya. Lama ya ketika membuka phpMyAdmin. Nah, ini kita masuk aja ke phpMyAdmin-nya. Atau kalau teman-teman punya database klien yang lain bisa pakai juga gitu ya. Nah, di sini harusnya udah terbuat nih. Laravel 11 inventaris sederhana. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kalau kita refresh di sini, nah ini harusnya aman nih. Dan kita sudah berhasil untuk mendapatkan halaman welcome daripada Laravel tersebut gitu ya. Dan halaman welcome ini kalau teman-teman pengen tahu dan harus tahu juga ya, bahwasanya halaman welcome itu ketika aplikasi kita dijalankan pertama kali, itu dia akan masuk ke folder routes di sini, kemudian masuk ke dalam web.php, dan di sini ada kode PHP, di mana kode PHP ini nantinya katanya ada class route dengan metode get-nya di sini, di mana yang pertamanya ada URI-nya, ketika diarahkan kepada slash atau misalnya localhost 8000 aja, maka dia akan mereturn view welcome. Welcome-nya dari mana? Welcome-nya itu ada di folder resource views di sini, kemudian ada file yang namanya welcome.blade.php. Dan di sini ketika kita menggunakan metode view bawaan Laravel, itu kita cukup menggunakan welcome aja begini, nggak perlu dijelaskan welcome.blade.php, itu tidak perlu. Seperti itu. Itu kenapa bisa tampil halamannya gitu ya. Jadi seperti ini. Seperti itu. Terus mungkin selanjutnya kita akan coba untuk men-setup gitu ya tampilan daripada admin dashboard yang nantinya akan kita gunakan gitu. Jadi kan kayaknya nggak mungkin juga kita ngebuat sebuah aplikasi inventaris tapi tampilannya mungkin pakai Bootstrap aja. Walaupun memungkinkan, tapi kayaknya akan lebih bagus ketika ada tampilan adminnya gitu ya. Ada beberapa pilihan harusnya, tapi bisa kita pakai admin LTI aja lah. Atau jangan deh, jangan admin LTI. Kita misalnya pakai SB admin 2 aja. Nah, di sini ada SB admin 2. Loh, kenapa begini? Tunggu sebentar. SB admin 2. Nah, kita akan coba untuk install daripada dashboard adminnya itu. Harusnya ini SB admin 2. Nah, ini ada previewnya terlebih dahulu. Loh, kok previewnya begini? Atau admin LTI aja deh. Nah, di sini kita langsung aja ke free Bootstrap admin template. Kita langsung download aja kali ya. Kita download. Downloadnya di mana? Di ini ya, yang zip yang kedua ini, source code-nya. Udah selesai sepertinya nih. Beta 2 ya, beta 1. Ini aja kali ya, kita download yang 3.2.0. Kita download di mana? Nah, ini. Kita download yang 3.2.0 aja. Kita akan coba untuk mendownload terlebih dahulu di sini. Nah, sudah selesai nih tampaknya. Kita masuk aja ke titik 3.2.0 yang ini. Kita ekstrak aja langsung. Ekstrak.
ini kayaknya cukup memakan waktu lagi untuk ekstraknya, dan mungkin akan saya coba untuk jeda terlebih dahulu aja kali ya. Apa cepet ini ya? Lama kayaknya. Saya jeda terlebih dahulu aja mungkin. Dan nanti akan saya lanjutkan lagi ketika sudah selesai untuk ekstrak datanya itu ya. Nah, ini kayaknya udah hampir selesai ya, udah 96% untuk ekstrak foldernya, ekstrak filenya. Harusnya sebentar lagi selesai. Yap, 1% lagi. Oke. Di sini harusnya sudah terekstrak, ada foldernya. Nah, ini ada beberapa folder ya di dalamnya. Tapi yang akan kita coba untuk copy gitu ya ke dalam aplikasi Laravel kita ada beberapa sih. Tapi di sini mungkin kita akan coba mulai dari plugins, kita akan copy. Pages itu mungkin tidak perlu ya, tapi kita copy aja dulu nggak apa-apa mungkin. Pages, kemudian ada this di sini. Plugin, pages, this. Yap, kayaknya ini dulu. 3 folder ini dulu aja. Kita copy di sini. Kita masuk ke aplikasi Laravel kita, masuk ke folder public di sini. Kemudian kita pastekan di dalam sini. Atau mungkin jangan dulu. Loh. Kita buat satu folder baru. Misalnya namanya templates begini misalnya. Kita masuk ke templates, kita pastekan di dalam templates gitu ya. Jangan kita pastekan di luar tadi gitu. Ini perlu waktu lagi untuk ngepastenya, kita tunggu aja nggak apa-apa. Ya, walaupun agak lama di sini. Yap, sudah terpaste. Kita akan coba lihat lagi ke dalam folder Laravel kita ya. Di sini kalau kita masuk ke dalam folder Laravel kita punya folder public, di mana kita punya folder templates yang tadi kita sudah pastekan beberapa folder dari admin LTE. Dan di sini kita akan coba lihat kepada plugins gitu ya, atau pages dulu. Kita akan coba masuk ke dalam, kemana nih? Examples, index HTML ada nggak? Index HTML. Tunggu sebentar. Index HTML di sebelah mana? Ya udah, kita pakai widget HTML dulu deh. Kita coba untuk ngebuka ini di browser kita gitu ya. Ini mana kopinya nih? Oh, copy path di sini. Nah, tampilnya kan seperti ini nih. Kita akan coba nantinya menggunakan tampilan seperti ini gitu ya, tapi tabelnya aja gitu. Jadi di sini kita bisa pakai index HTML ini, widget HTML maksudnya. Kita copy aja dulu isinya. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam folder resources. Kemudian ke dalam folder views, karena tampilan-tampilan yang kita buat nantinya akan ditampilkan di dalam folder views ini, didaftarkan di sini. Kita akan membuat, misalnya kita buat folder yang namanya layouts. Kemudian kita akan membuat file yang namanya main.blade.php di dalam folder layouts gitu ya. Di sini kita pastekan dari file widgets, kita pastekan di dalam file main. Dan di sini mungkin yang pertama akan kita ganti dulu titelnya. Jadi aplikasi inventaris sederhana. Seperti ini. Kemudian coba kita save terlebih dahulu kali ya. Kita save dulu, kita close dulu widgetsnya. Kita akan masuk ke dalam routesweb.php di sini. Di sini untuk percobaan kita akan arahkan kepada file main, jangan file welcome dulu ya. Berarti file main itu di dalam layouts.main seperti ini. Coba kita refresh tampilan di sininya. Nah, harusnya tampil aplikasi inventaris sederhana, namun dengan tampilan yang masih rusak. Yang artinya di sini kita perlu untuk memperbaiki beberapa stylenya gitu ya, juga JavaScript-nya nanti. Jadi di sini ada style sheet. Ini perlu kita perbaiki dulu nih. Ini kita ganti arahnya karena dia masuk dulu ke template seperti ini.
baru ke foldernya gitu ya. Dan ini di dalam Laravel gitu ya, ketika teman-teman ingin mengakses folder public gitu kan, karena kan template itu kan ada di folder public tadi ya, kita pastenya, itu kita bisa menggunakan yang namanya method asset di sini. Jadi nanti otomatis dia akan mengarah ke folder public gitu. Kemudian setelah masuk folder public, kita masuk ke folder templates, kemudian masuk ke dalam folder apa gitu ya. Jadi ini lebih memastikan lagi bahwasannya kita ada di folder public nantinya. Dan untuk kurung kurawal 2 ini sama aja kayak teman-teman ngetik begini. PHP echo gitu ya. Nah, itu penggunaan kurung kurawal double seperti ini tuh sama kayak echo gitu di dalam PHP biasa. Kemudian setelah stylenya udah kita kasih aset seperti ini, kita arahkan dengan sesuai, kita akan coba masuk ke dalam scripts-nya di sini. Karena harusnya scripts-nya masih salah juga nih. Nah, di sini masih ke plugins, this gitu ya. Ini masih salah, kita sesuaikan lagi karena dia masuk dulu ke template seperti ini. Kemudian ini akan coba kita cut begini. Kita masukkan lagi ke aset karena dia ada di folder public. Kita pastekan begini. Coba kita save. Kita refresh lagi tampilan depannya. Nah, ini sudah sesuai juga ya. Ada alert juga di sana, artinya JavaScript kita bekerja dengan baik gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba untuk memisahkan beberapa komponen yang nantinya akan kita gunakan gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada komponen sidebar, ada komponen navbar juga. Kita akan coba pisahkan terkait dua komponen itu. Jadi dalam folder layouts di sini kita bisa bikin satu folder baru namanya components, dan di dalam folder components kita akan buat file yang namanya misalnya navbar.blade.php seperti ini. Dan navbar ini isinya apa? File navbar itu kita akan cari komponen navbar di dalam main di sini. Kita cari navbar. Oh, ini navbar nih. Ada home, ada kontak. Home, kontak, udah benar. Berarti ini kita bisa tutup dulu. Kita cut yang ininya, cut seperti ini. Kita pindahkan ke dalam sini. Kita pindahkan navbarnya. Kemudian karena ini udah kita pisahkan gitu ya, kita bisa include aja di sini. Jadi include begini. Kemudian dari mana filenya? Kita akan ngambil dari layouts .main layouts components nggak ada ininya, nggak ada suggestnya. Layouts components navbar gitu. Jadi kita nge-includein file ini ke dalam file main gitu. Ini kalau kita masuk ke sini juga bisa nih. Jadi udah sesuai gitu ya arahnya. Kemudian akan kita pisahkan lagi selanjutnya yang sidebarnya, misalnya kita cut aja di sini. Kemudian langsung aja di sini kita kasih include dari layouts, kemudian components, kemudian sidebar. Dan ini belum ada, ini perlu kita buat terlebih dahulu. Kita masuk ke folder components, kita buat file baru yang namanya sidebar.blade.php seperti ini. Ini mungkin saya gedein dulu VS Code-nya biar kelihatan nantinya. Ini coba kita save begini. Kalau kita refresh lagi depan, nah harusnya masih sama ya, aman-aman aja. Oh, nggak aman ternyata. Tunggu sebentar, itu karena apa? Belum kita pastekan sidebarnya. Kita save di sini. Kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah ada sidebarnya, sudah ada navbarnya. Cuma sekarang posisinya navbar dan juga sidebar sudah kita pisahkan gitu ya dari file main.blade.php ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk mengganti kontennya gitu ya. Kita akan coba hapus aja deh kontennya.
Jadi di sini ada main content begini. Kita akan coba untuk hapus mulai dari row sini mungkin, atau mungkin dari container fluid ini. Oh, bentar, kita coba hapusin dulu. Container fluid nggak apa-apa deh. Container fluid ini kita coba tutup di sini. Terus kita hapus aja. Terus kita bikin lagi div. Terus kita kasih kelas lagi container fluid seperti ini. Dan misalnya di sini AS lah. Coba dulu. Save, kemudian ada back to top. Oh, ini ya. Gak apa-apa, mungkin akan berguna nantinya. Dan di sini untuk versionnya dan copyrightnya nggak apa-apa juga. Oke. Ini kalau coba kita save, kita refresh lagi. Nah, tampilannya jadi kosong gitu ya, AS di sini. Kemudian selanjutnya coba kita ganti dulu judulnya. Di sini ada widgets. Kita ganti aja jadi dashboard begini. Coba kita save terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba refresh. Nah, dashboard sudah selesai. Tinggal kita ganti dulu terkait sidebar-nya. Kita masuk ke file sidebar.blade.php. Kemudian kita akan coba hapusin beberapa itemnya karena tidak kita gunakan semuanya gitu ya. Kita sisakan widget saja deh. Loh. Ini kita hapus dulu ke bawah. Ini kita hapus. Nah, jadi sekarang LI-nya cuma widget saja gitu ya. Nah, ini misalnya kita ganti jadi dashboard seperti ini. Ini kalau kita save, ini kita komentari dulu. Kita refresh. Nah, sekarang cuma satu ya terkait sidebar-nya. Cuma ada tulisan dashboard aja gitu. Kemudian selanjutnya di sini gambarnya masih belum benar nih. Jadi di sini perlu kita ganti terlebih dahulu karena dia masuk ke dalam template seperti ini. Kita refresh. Nah, sekarang sudah benar lagi gitu ya. Harusnya kita sudah berhasil untuk setupnya, tapi di sini kita akan coba untuk menjadikan layout ini bisa digunakan di beberapa halaman gitu ya. Jadi di sini nantinya bisa kita kasih yang namanya yield seperti ini. Kemudian untuk name-nya kita ganti jadi content. Kemudian yang ini juga sama nih. Kita cut aja ya, kita cut begini. Kemudian kita kasih yield lagi di sini. Misalnya header seperti ini. Oke, header seperti ini misalnya. Kita save, kita refresh. Harusnya kosongan seperti ini. Nah, sekarang setelah kita udah set up layouts-nya, kita akan coba set up page-nya. Kita mungkin akan coba untuk membuat salah satu page-nya terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa buat folder pages seperti ini. Kemudian kita akan coba membuat folder yang namanya products misalnya. Products. Kemudian di dalam products kita punya index.blade.php seperti ini. Nah, kita punya folder page, terus di dalamnya ada folder products. Di dalam folder products ada file index.blade.php. Di sini kita akan coba untuk menggunakan layout yang sudah kita buat dengan cara ada kode namanya extend seperti ini. Kemudian kita arahkan ke layouts-nya di mana, yaitu di layouts.main seperti ini. Dan di sini kalau tadi kita lihat kita sudah membuat yield content. Jadi harapannya nanti kita bisa menginputkan apa-apa saja gitu yang akan kita taruh di dalam konten ini gitu. Jadi di sini untuk bisa menaruhnya di dalam yield content ada kode yang namanya section seperti ini. Kita sesuaikan juga nih namanya biar sinkron gitu ya, yaitu content. Harapannya nanti apa-apa yang dimasukkan ke dalam sini itu kayak anggapannya dimasukkan ke dalam sini gitu. Jadi misalnya kalau di sini kita isi AS, berarti AS ini anggapannya di dalam sini gitu. Kemudian ada juga section kalau nggak salah tadi namanya header. Jadi kita bisa buat lagi section seperti ini. Kemudian name-nya header. Kita pastekan yang sudah kita cut tadi. Seperti ini.
Ada dashboard, home, widgets, atau karena ini untuk products, berarti kita perlu yang namanya produk begini misalnya. Ini home, ininya produk seperti ini. Atau home-nya kita ganti jadi beranda seperti ini. Ini coba kita save dulu, kontennya cuma AS aja. Tinggal di sini adalah ini coba close, kita masuk ke web.php. Di sini berarti kita nggak bisa lagi nih ngarahin ke .main seperti ini. Kita harus ngarahinnya ke dalam pages, kemudian masuk ke dalam produk seperti ini, kemudian masuk ke dalam index. Nah, ini sama kan ngarahnya ke sini gitu ya. Kita save semuanya dulu. Kita refresh di sini. Yap, tampilannya sama, tapi sekarang jadinya yang kita tampilkan di dalam web.php ini yaitu halaman index di dalam folder products, di mana kodenya cukup singkat gitu ya. Tapi karena kita menggunakan layouts, maka tetap tampil layout yang sudah kita buat gitu. Dan kita akan coba untuk mengabaikan dulu beberapa menu ini, memang tidak kita gunakan gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung hide aja kalau emang nggak diperlukan. Tapi saya akan coba untuk mengabaikan terlebih dahulu. Kita akan coba langsung lanjut mengelola datanya. Dan di sini saya udah nanya juga ke Mbah gitu ya. Saya udah nanya tadi katanya buatkan desain database untuk aplikasi inventory sederhana. Dan di sini ada beberapa tabel yang diperlukan. Dan kita akan coba untuk mengelola datanya gitu ya. Mengelola datanya sesuai dengan sesuai dengan desain yang sudah diberikan oleh Mbah ini. Jadi di sini kita akan coba untuk buka terminal lagi. Di sini kita akan coba untuk membuat yang namanya controller. Jadi ada perintah namanya php artisan make controller, terus nama controllernya mau apa gitu ya. Misalnya di sini nama controllernya saya mau product controller gitu. Product controller seperti ini. Nah, tapi misalnya saya maunya file product controller ini masuk ke dalam satu folder dulu. Jadi saya kasih misalnya admin/product controller seperti ini. Jadi dengan perintah ini nantinya akan tercipta satu file gitu sesuai dengan apa yang kita kasih di sini yaitu product controller. Namun nantinya dia akan ditempatkan ke dalam folder admin terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini kita masuk dulu ke dalam admin, baru masuk ke dalam controllernya, product controller. Nah, di dalam product controller ini kita akan coba untuk mengelola data-datanya gitu ya. Jadi di sini kalau kita masuk lagi ke web.php, kita itu membuat sebuah routes dengan metode get, di mana URI-nya itu mengarah ke slash. Namun di sini kita menggunakan anonymous function gitu ya, function tanpa nama, kemudian fungsinya mereturn view gitu ya. Padahal sebenarnya di sini kita bisa menggunakan controller, kemudian kita akan menggunakan metode apa di dalam sini gitu ya. Ketika route-nya itu mengarah ke slash. Jadi bisa kita contohkan, misalnya fungsinya akan kita hapus dulu. Jadi fungsinya akan kita hapus dan di sini kita akan menggunakan controllernya. Jadi di sini kita bisa menggunakan array seperti ini. Kemudian kita akan panggil nama controllernya yaitu product controller seperti ini. Kemudian kelas begini. Kemudian di sini di item kedua kita panggil metode apa di dalam product controller yang ingin kita gunakan ketika ada user yang mengarah ke route slash seperti ini. Misalnya nanti kita akan buat metode yang namanya index gitu ya. Dan ini belum ada gitu. Ini coba kita save terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan coba membuat public function index seperti ini. Karena tadi kita mendaftarkan index gitu ya di sini. Tapi belum kita buat. Kita buat dulu index seperti ini, dan dimana indeks ini nantinya akan mereturn view dari products index seperti ini. Jadi sekarang kita tidak lagi menggunakan function di dalam controllernya, di dalam routes-nya, tapi kita menggunakan controller terlebih dahulu. Kita save, kita refresh lagi mungkin halaman ininya. Salah refresh, maaf. Yap, sama aja nggak ada perbedaan gitu ya. Tapi nanti kita akan coba sesuaikan URI-nya nih sekarang nih. Kita coba akan arahkan ke dalam produk seperti ini misalnya.
kita save harusnya 404 karena dia harus masuk dulu ke dalam produk seperti ini. Ini kalau kita enter, nah sekarang tampilannya sama lagi gitu ya, tapi harus masuk dulu ke dalam slash products di sini. Itu harusnya udah aman, dan di sini mungkin akan kita perbaiki terlebih dahulu di sini karena harusnya tidak seperti ini gitu ya. Harusnya di dalam layouts, kemudian sidebar di sini kita akan membuat menu baru di mana kita bisa copy aja yang ini. Dashboard ini kita ganti jadi jangan produk ya, produk seperti ini. Kita bahas Indonesia aja deh. Yang aktifnya kita hapus dulu, dua-duanya nih. Ini juga aktif, hapus dulu. Kita save, kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita punya dashboard, kita punya produk. Tinggal kita sesuaikan aja nih untuk hrefnya. Ini kan hrefnya masih ke widget HTML. Tinggal kita ganti aja, misalnya kalau dashboard ke slash saja, tapi kalau produk akan diarahkan ke dalam produk seperti ini. Karena tadi kita daftarkan slash products gitu ya. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang kalau ini diklik, maka nantinya akan mengarah ke dalam slash products gitu. Dan kalau dashboard akan mengarah ke slash di situ. Dan itu harusnya udah benar, cuma sekarang mungkin kita akan coba perbaiki juga biar lebih dinamis lagi gitu ya untuk listnya. Jadi di sini kita bisa buat PHP aja, kode PHP, di mana kita akan menampung menu-menunya di dalam sidebar. Jadi misalnya kita ketik aja menus seperti ini, kemudian akan berbentuk array, dan nanti akan berbentuk objek di sininya. Dan nanti misalnya key yang pertama itu adalah title seperti ini. Kemudian misalnya titelnya itu dashboard untuk yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya ada pet-nya. Misalnya ini berarti pet-nya slash seperti ini gitu ya, dashboard. Kemudian untuk selanjutnya itu iconnya misalnya iconnya kita pakai yang sama aja dulu deh. Kita pakai yang ini, samain aja semuanya gitu. Nah begini, ini untuk dashboard. Berarti kita perlu satu lagi untuk produknya. Kita buat lagi satu lagi, kita copy aja dari atas ini. Jadi produk begini akan diarahkan kepada slash products. Iconnya samain aja dulu, coba kita save gitu ya. Dan sekarang kita akan melakukan perulangan gitu di sininya. Dan ini kayaknya kita salah iconnya. Harusnya pakai yang ini aja, FAS FATH. Begini, FAS FATH. Dan ini kita akan melakukan perulangan di sini. Jadi ada kode yang namanya for each begini, menus menu begini. Nah, jadi kita akan melakukan perulangan untuk variabel menu, di mana nanti setiap item di dalam variabel menus ini akan kita anggap sebagai menu gitu ya. Jadi di sini berarti menu itu punya yang namanya title begini, dan ini juga bisa kita sesuaikan menu pet seperti ini. Kemudian hrefnya juga akan kita sesuaikan kembali ke menu pet seperti ini. Ini berarti menu icon. Kita coba save, kita refresh di sini. Nah, hasilnya sama aja ya. Tapi misalnya suatu saat kita mau tambahin data sidebarnya, tinggal kita copy aja ke bawah begini. Kita save, kita refresh. Nah, akan langsung dapat 3 gitu ya. Jadi lebih enak menurut saya. Begitu, dan kita akan coba kasih kondisi aktif dan tidak aktifnya. Jadi di sini kita akan kasih kondisi jika request petnya itu
sama dengan menu pet begini, maka akan dikasih aktif. Kalau lainnya nggak usah dikasih gitu. Jadi ada metode yang namanya request di sini di dalam Laravel, dan request ini punya yang namanya pet seperti ini. Jadi nanti akan mengambil petnya, dan petnya ini sama nggak nih sama pet yang lagi dibuka menunya. Kalau sama ya dikasih aktif, kalau nggak sama ya jangan dikasih gitu ya. Coba kita refresh lagi. Nggak ngaruh itu karena apa? Slash products. Ini kita kembalikan lagi slash products. Kita coba untuk lihat dulu ya requestnya itu apa isinya. Jadi ada DD di sini. Request seperti ini. Nah, di sini ada beberapa item. Coba kalau kita masuk ke dalam pet seperti ini. Null katanya. Kalau request pet begini. Products katanya. Jadi di sini kita bisa pakai request pet, udah sama juga sebenarnya di sini ya. Request pet gitu. Atau kita salah ngasih sebenarnya di sini. Di navlink aktif kah? Coba navlink aktif. Oh iya, di navlink aktif. Berarti kita pastein aja di sini nih. Jadi begini. Kita save. Kita refresh lagi. Nggak ada, itu ya karena ini harus kita hapus dulu nih. Jadinya produk saja begini untuk petnya. Kita save, kita refresh lagi. Nah, jadi produk gitu ya. Tapi di sini akan kita handle. Kita akan coba kasih slash ketika linknya diklik. Jadi di sini kita akan kasih kondisi terlebih dahulu. Kalau dolar menu pet di karakter pertamanya itu bukan slash gitu ya. Jadi kita tuh mau ngambil petnya itu apakah yang karakter pertamanya itu bukan slash. Kalau bukan slash maka dikasih slash awalnya gitu. Begini. Tapi kalau udah ada slashnya ya langsung kasih aja menu pet gitu. Ini coba kita save terlebih dahulu, kita refresh lagi. Ini kalau kita masuk ke dashboard aman aja, not found, memang belum ada routes-nya. Kalau kita klik products juga aman aja sih. Tapi kita sudah kasih kondisi seperti ini gitu ya. Itu aman aja. Jadi di sini kita bisa langsung lanjut lagi ke dalam desain database-nya. Jadi di sini kita akan coba lakukan desain database terlebih dahulu. Mungkin kita akan coba dari tabel kategoris dan juga tabel products dulu ya. Jadi di sini kita akan coba dulu untuk membuat tabel kategoris karena di dalam tabel products ada kategori ID yang perlu dari tabel kategoris gitu. Jadi di sini kita akan coba membuat dulu tabel kategorisnya dengan perintah php artisan make model kategori seperti ini min m. Jadi kita akan coba membuat model dengan nama kategori sekaligus dengan file migrationsnya yang nanti akan kita buatkan skema tabelnya di dalam file migrationsnya gitu ya. Kita enter aja. Nah, akan terbuat dua file. Yang pertama adalah file modelsnya dan yang kedua adalah file migrationsnya. Kita akan coba masuk dulu ke dalam file migrationsnya. Nah, di sini kita bisa mendesain skema tabel daripada tabel kategoris ini. Mau kita buat seperti apa tabel kategorisnya. Jadi di sini kalau kita lihat lagi ada atribut ID, name, created at dan juga updated at. Jadi di sini sudah sesuai. Jadi ketika ada $table di sini, kemudian ada ID, maka ini akan menciptakan satu field di dalam tabel kategoris, yaitu field ID gitu. Dan nanti timestamps ini akan menciptakan dua buah field, di mana ada field created at dan juga ada field updated at gitu. Berarti yang kurang
tinggal kita buat satu field baru, $table begini. Kita akan buat field dengan tipe data string atau varchar, di mana nama fieldnya adalah name seperti ini untuk nama kategorinya gitu kan ya. Kita save terlebih dahulu, kemudian kita akan coba masuk ke dalam modelnya. Nah, ini modelnya tadi yang sudah kita buat, kita lihat lagi. Nah, ini model kategorinya. Di sini kita akan coba untuk membuat protected $fillable sama dengan misalnya name begini. Jadi nantinya kita cuma bisa mengisi name aja gitu ya. Jadi misal ada manipulasi data untuk create ataupun update, itu kita cukup untuk menginsert name-nya aja. Dan yang diizinkan di sini fillable itu hanya field name-nya saja. Gitu. Coba kita save, kita close juga ininya. Selanjutnya kita akan coba untuk mendesain tabel products-nya. Jadi kita bisa mengetikkan perintah sama seperti sebelumnya. Ini coba kita clear dulu lah ya, biar kelihatan. Kalau tadi kategori, di sini kita pakai produk seperti ini. Kita akan membuat sebuah model dengan nama product beserta migrations file-nya. Kita enter aja. Kita akan dibuatkan produk di sini untuk modelnya dan tabelnya bernama products, ada S-nya gitu ya. Kita masuk lagi ke file migrations-nya. Dan di sini sudah ada ID, sudah ada created at dan juga updated at. Berarti ini sudah ada dua terbawah dan ID juga sudah ada. Tinggal ada name, description, SKU, price dan juga quantity in stock gitu ya. Atau stok aja lah nanti kita kasihnya. Jadi di sini yang pertama kita akan membuat satu field baru dengan tipe datanya adalah string, yaitu fieldnya akan bernama name begini. Kemudian yang kedua kita punya yang namanya description. Kita akan pakai teks di sini. Jadi bedanya teks itu nanti akan lebih panjang untuk length-nya gitu. Untuk panjang karakternya itu kalau string itu kan 255 nih panjang karakternya. Kalau teks ini bisa lebih panjang lagi. Yang ini nama fieldnya description begini. Kemudian selanjutnya kita akan kasih juga SKU di sini. String berarti SKU, namun kita bataskan length-nya atau panjang karakternya hanya 100 saja. Dan kemudian di sini ada yang namanya price. Salah. Decimal price seperti ini. Kita kasih nama fieldnya adalah price gitu ya. Dan di sini decimal itu harusnya dia punya dua parameter lagi yang perlu kita tambahkan. Totalsnya berapa, placesnya berapa. Itu kita misalnya kasihnya 10, 2 aja gitu misalnya. Ya nanti kalau salah kita coba benerin lah ya. Begini price, kemudian ada stock di sini. $table stock seperti ini. Salah lagi. Kita kasih misalnya apa ini? Integer stock seperti ini. Dan yang terakhir kita kasih kategori ID. Karena kategori ID ini berelasi dengan kategoris, jadi di sini kita bisa kasih unsigned big integer seperti ini. Kemudian nama fieldnya adalah kategori ID. Karena akan berelasi gitu ya. Kita akan menggunakan unsigned big integer. Dan di sini kita akan melakukan relasinya terlebih dahulu, di mana foreign key-nya adalah kategori ID, dan nanti ini akan mereference kepada ID yang ada di dalam tabel kategoris. Dan di sini akan saya tambahkan on update cascade seperti ini. Dan on delete juga dia akan cascade seperti ini. Ini coba kita save dan kita akan coba masuk ke dalam model yang namanya product. Nah, ini kan udah di generate juga nih model products-nya. Kalau tadi di dalam model kategori itu kita kasih fillable seperti ini untuk mengizinkan field-field apa aja yang bisa diisi gitu ya.
Jadi di sini misalnya di dalam produk ini semuanya bisa diisi gitu ya. Kita bisa definisikan satu-satu atau bisa langsung secara singkat protected dollar guarded sama dengan array kosong. Jadi kalau tadi available itu field apa aja yang bisa diisi, kalau guarded ini field apa aja yang harus kita jagakan gitu. Jadi file-file apa aja yang mau kita jagain biar dia nggak bisa diisi gitu. Dan karena ini kosong, artinya bisa diisi semua gitu. Kita save, kemudian kita akan coba running migration-nya. Jadi php artisan migrate seperti itu. Nah, maka akan dibuatkan kategori tabel dan juga produk tabel. Kalau kita lihat ke dalam database-nya, kita refresh di sini. Nah, sekarang kita punya tabel kategoris. Bentar kita refresh. Nah, ada tabel kategoris, ada field name-nya gitu ya, dan juga ada tabel products. Ada field name, description, SKU, price, stock, kategori ID gitu. Dan di sini untuk price-nya adalah desimal 10/2 gitu ya. Udah bener, harusnya tinggal kita lakukan langsung CRUD-nya saja gitu ya, untuk kita implementasikan ke dalam aplikasi kita. Berarti di sini kita akan coba untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi kita akan coba masuk ke dalam widget HTML ini. Kita bisa masuk ke dalam, atau mungkin kita biar sama nantinya kodenya nggak bingung gitu ya. Coba kita buka dulu file products-nya, resource views, products, index di sini. Di dalam kontennya kita akan membuat div yang kelasnya row, kemudian kita buat call di sini, div yang kelasnya call, kemudian akan kita buat lagi div yang kelasnya card, kita akan buat lagi div yang kelasnya card body seperti ini, dan di dalam sini kita akan buat sebuah tabel, dimana tabelnya punya kelas yang namanya table, terus table bordered seperti ini. Dan yang pertama kita punya t-head di sini, punya tr, punya th seperti ini. Dan di sini misalnya yang pertama ada no begini, dan yang kedua misalnya ada nama produk, atau misalnya produk langsung gini. Ini nggak rapi ya, kita beginikan dulu. Produk, kemudian ada apa lagi, produk description begini, kemudian ada SKU, kemudian ada, atau bukan SKU ya, mungkin kode barang bisa dibilang. Kemudian ada lagi harga, kode aja deh, kode harga. Kemudian ada stok, dan ada kategori name-nya misalnya, kategori barangnya gitu. Dan kita kasih aksi nanti di sini, atau mungkin kita abaikan dulu deh, begini dulu. Kita bisa copy aja nih t-head, copy ke bawah begini, tinggal kita ganti jadi t-body begini. Ini t-body juga, th ini semuanya kita ganti jadi td begini. Kita save, kita masuk ke aplikasi, kita refresh. Nah, sekarang kita dapat tampilan seperti ini nih. Ada tabel header, ada juga tabel bodinya begitu ya. Tinggal gimana caranya kita bisa menampilkan data dari database ke dalam tabel yang kita buat ini. Jadi sederhananya mungkin kita akan coba untuk membuat data dummy-nya dulu gitu ya. Kita bisa membuat data dummy di dalam database-nya, tapi kita juga bisa membuat seeder di dalam Laravel. Jadi dengan membuat seeder, kita lebih enak lagi gitu ya untuk membuat dummy-nya. Jadi kita bisa ketikkan perintah php artisan make seeder, misalnya kategori seeder. Kemudian yang kedua kita akan membuat produk seeder seperti ini. Nah, kita sudah membuat dua file, di mana file itu ada di dalam folder database, ada di folder seeders. Nah, ini ada kategori seeder, ada produk seeder gitu ya. Ini dua file yang baru kita buat gitu.
Jadi dalam kategori seeder ini kita akan membuat data dummy. Jadi bisa kita panggil model kategori begini. Kita import nih. Kita import model kategori, terus kita akan gunakan di sini, di mana kita akan menggunakan metode create di sini. Dan di sini menerima sebuah array. Jadi kita akan menginsertkan satu data ke dalam tabel kategori. Misalnya kita kasih name begini kan ya. Dimana name kategorinya itu adalah kategori 1 gitu. Atau misalnya elektronik gitu. Begini aja. Jadi cukup ketika nanti seeder ini dijalankan untuk kategori seeder ini, dia akan menciptakan satu buah baris data, yaitu dengan nama field name-nya ini value-nya punya elektronik gitu ya. Jadi value daripada field name-nya itu adalah elektronik. Dan ini baru untuk kategori, yang kedua berarti untuk product seeder-nya. Jadi di product seeder kita akan memanggil nama modelnya yaitu product. Jangan lupa kita import di sini use app models product, namespace-nya kita use di sini. Kemudian di sini akan kita jalankan juga sama seperti sebelumnya, create seperti ini. Dia akan menerima array. Yang pertama berarti ada nama produknya. Misalnya kita dummy aja produk 1 seperti ini. Kemudian yang kedua misalnya description-nya, deskripsi produk, ngarang aja dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada apa lagi? Ada kode. Misalnya 1 2 3 4 5. Oke, gini misalnya. Kemudian misalnya ada harga, ada price. Ini bukan kode berarti SKU di sini. Price. Maaf. Price misalnya 10.000 begini. Ini integer ya. 10.000 begini. Bentar dulu. Price itu apa nanti? Nantilah kita cek ya. Price-nya misalnya 10.000, kemudian ada stok di sini. Misalnya token 100. Kemudian untuk kategori ID-nya 1 gitu ya. Kita melihat dari sini kan ini kan dibuat nih. Otomatis kategorinya adalah 1 gitu untuk ID-nya. Jadi kita nanti akan gunakan kategori ID 1 di sini. Seperti ini saja dulu, tinggal gimana sekarang caranya kita bisa menggunakan seedernya. Jadi kita bisa menjalankan perintah php artisan db-2 seed di sini. Nah, dia akan seeding database. Kalau kita coba masuk ke sini, kita masuk ke jelajahi di sini. Datanya nggak nongol. Mungkin kita masih kurang. Karena setelah kita buat seperti ini gitu ya, untuk product seeder dan juga kategori seeder, kita harus masuk ke dalam database seeder. Ini di dalam database seeder ini ada method function, maksudnya method run di sini. Ada function run, ini kita akan hapus aja isinya. Di sini kita akan panggil $this seperti ini, yang artinya mereference kepada kelas database seedernya. This call. Jadi di sini ada this, terus akan memanggil method call. Kemudian kita masukkan lagi array di sini, di mana di dalam array-nya kita panggil kelas daripada seeder-seeder yang sudah kita buat. Berarti ada kategori seeder, kelas seperti ini, dan juga yang kedua ada product seeder kelas seperti ini. Jadi nanti ketika seeder dijalankan, dia akan mengenerate data dari kategori seeder dan juga akan mengenerate dari product seeder. Kita save, kita jalankan lagi php artisan db seed. Nah, sekarang sudah dibuat seedernya. Kalau kita refresh di sini, nah sekarang sudah ada datanya gitu ya. Tinggal gimana caranya data ini bisa kita tampilkan ke dalam tampilan ini. Jadi caranya mungkin kita akan coba untuk masuk lagi ke dalam controller yang sudah kita buat. Kita akan cari controllernya di dalam folder app, http controllers, ada namanya admin controller, maksudnya folder admin. Kemudian ada file product controller. Nah, di sini bisa kita kirimkan nih data kita dari database
nantinya akan kita kirimkan gitu ke dalam tampilan kita. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel di dalam metode index ini, misalnya variabel produk seperti ini. Kemudian misalnya kita isi dari model produk, atau bisa kita gunakan query builder gitu ya. Jadi ada kelas yang namanya DB di sini. Nah, kita import dari Illuminate Support Facet. Kita import dari sini. DB, kemudian ada table di sini. Kita panggil nama tabelnya apa, misalnya products begini. Kemudian kita lanjutkan dengan metode yang namanya get seperti ini. Jadi harapannya kita nanti bisa mengambil data products dari tabel products gitu ya. Kita ambil semuanya gitu. Kayak misalnya ini bisa kita anggap sebagai misalnya select bintang from products gitu ya, kalau sintaks SQL-nya. Tinggal gimana caranya ini kita kirimkan ke dalam view-nya. Jadi ini sudah kita bungkus ke dalam variabel products, tinggal kita kirimkan kepada tampilannya. Jadi tinggal dikasih koma aja di sini. Setelah mereturn view-nya, kita kasih koma, kita kasih array begini. Kemudian kita kasih key-nya, misalnya key-nya adalah products dan value-nya adalah $products seperti itu. Nantinya key products ini bisa kita gunakan sebagai variabel di dalam tampilannya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tampilan sini, sekarang kita sudah bisa menggunakan key products yang isinya adalah variabel products. Jadi di sini di dalam tr-nya kita akan coba cut terlebih dahulu. Kita akan melakukan for each. Jadi for each begini. Nah, ini apa yang mau kita for each? Yaitu products seperti ini. Dari mana productsnya? Dari yang sudah kita kirimkan di dalam sini. Nantinya akan kita panggil setiap item di dalam produk sebagai produk seperti ini. Kemudian kita pastekan yang barusan kita cut tadi. Tinggal kita panggil apa disebutnya? Kita panggil datanya masing-masing gitu ya. Misalnya untuk nama produknya kita panggil dari produk name gitu ya. Kalau untuk description berarti dari produk description begitu. Produk description. Kalau kode produk SKU. Harga produk price. Stok produk stok seperti ini. Kemudian untuk kategori, nah ini kan harusnya berarti kategori ID ya. Coba dulu deh kategori ID. Ini coba kita save, misalnya nomornya 1 dulu deh. Save, product controller juga kita save. Coba kita refresh. Nah, sekarang kita dapat tampilan di mana datanya itu sudah kita ambil daripada database yang kita buat gitu ya. Tapi sekarang misalnya saya coba tambahin dulu datanya dari database, misalnya namanya produk 2, deskripsinya tes misalnya, SKU-nya misalnya 13457, price-nya misalnya 5000 aja, stoknya misalnya ada 75, kategori ID-nya 1 juga misalnya ID-nya, kirim. Nah, sekarang kan datanya ada 2 nih. Ini kalau kita coba refresh di sini terjadi 2 kendala ya. Dimana kendala pertama adalah nomor urutnya tidak sesuai dan kategorinya ini kita maunya ngambil dari kategori yang berelasi gitu ya. Yaitu kalau nggak salah kategori dengan ID 1 ini adalah kategori elektronik gitu. Jadi di sini kita fix dulu untuk nomornya jangan kasih 1. Tapi ketika kita melakukan looping seperti ini di dalam for each kita bisa memanggil variabel yang namanya $loop seperti ini. Kemudian di dalam $loop ini ada metode yang namanya iteration seperti ini. Bukan metode ya, tapi property iteration. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang jadinya nomor urutnya ada 1, kemudian ada 2 di sini. Bukan satu-satu lagi gitu ya. Tapi sudah sesuai dengan nomor urutnya. Tinggal kategori nih. Gimana caranya bisa menampilkan kategori namanya sesuai dengan kategori ID-nya gitu. Jadi kita bisa masuk ke dalam models di sini. Ada folder models. Kita masuk ke folder product.
Di sini kita bisa membuat sebuah function. Kita buat public function, misalnya kategori gitu ya. Nah, di sini karena relasinya itu adalah setiap products itu punya satu kategori gitu ya. Setiap products punya satu kategori dan setiap kategori bisa dimiliki banyak products. Berarti kita akan membuat has one di sini. Jadi produk ini has one kategori. Jadi setiap produk punya satu kategori. Dan di sini kita bisa mereturn $this yang artinya dia akan mereference dari model yang sedang kita masuk ini. Jadi kayak produk gitu ya, $this has one. Has one apa dia? Dia has one kategori class. Sedangkan kita masuk ke kategorinya, kita buat juga hal yang sama. Public function products berarti di sini. Berarti di sini return $this belongs to product class. Begini. Coba kita save kedua filenya. Dan di sini kita refresh gitu ya. Nah, ini harusnya nggak terjadi apa-apa. Sekarang caranya biar kita bisa mendapatkan kategorinya, kita bisa memanggil di sininya gitu. Jadi di sini karena kita daftarkan function di dalam modelnya, kita nggak bisa lagi menggunakan db table begini gitu ya. Kita akan menggunakan nama modelnya. Jadi di sini kita akan coba hapus dulu db table-nya. Kita hapus semuanya deh. Jadi sekarang $products ini akan diisi oleh model produk, yang artinya model ini perlu kita import. Di sini kita import dulu nih produk, dan di sini nantinya akan kita gunakan method with seperti ini. Kemudian akan diisi apa nih di sini? Kita akan isi relasi yang sudah kita buat, yaitu kategori di sini. Jadi nama function ini bisa kita panggil di dalam method with ini. Kita paste begini, kemudian langsung aja misalnya kita get seperti ini. Jadi sekarang kalau kita save, kita refresh ke dalam browser, sepertinya ada error. Column not found, unknown column, categories, product ID, in where clause. Itu misalnya kayaknya salah untuk relasinya. Jadi di dalam kategori ini karena dia punya banyak produk, berarti kita kasih has many product gitu ya. Tapi untuk di produknya jadi belongs to seperti ini. Kita refresh. Nah, aman, cuma masih satu di sini tulisannya. Tinggal kita benerin aja. Mungkin kita akan lihat dulu di dalam variable products itu isinya apa aja gitu ya. Jadi kita copy dulu variable products-nya. Kita akan coba untuk melihat lagi isi dari variable products itu apa gitu. Kita refresh. Nah, katanya isinya ada items di sini. Yang ada 2 item. Kalau kita lihat ke item pertama, ada relasi di sini. Di mana ada kategori. Kemudian dia akan berisi setiap field-nya gitu ya. Daripada kategori. Jadi tinggal simpelnya kita bisa mengakses properti kategori. Jadi di dalam produk ini kita panggil kategori dulu begini. Kemudian kita panggil name di sini. Kalau kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, sekarang tampilannya sudah menjadi nama kategorinya yang ditampilkan, bukan lagi kategori ID-nya gitu ya. Padahal sebelumnya kita tampilnya itu adalah kategori ID. Dan ini artinya kita sudah berhasil untuk menampilkan data kategorinya gitu ya, sesuai dengan kategori ID yang ada di dalam produk tersebut. Jadi misalnya di sini kita buat kategori baru. Barang lunak misalnya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam tabel products.
kita akan coba ganti nih untuk produk kedua. Kita ganti kategori ID-nya jadi kedua misalnya, barang lunak. Nah, udah berhasil kan di sini. Tinggal kita refresh di sini. Nah, sekarang sudah sesuai juga nih kategorinya berdasarkan dengan ID-nya masing-masing gitu ya. Jadi sudah pas gitu lah ya tampilnya di sini. Itu untuk bagaimana caranya kita bisa menampilkan data produk, dan mungkin nextnya kita akan coba untuk membuat lagi CRUD lainnya gitu ya. Jadi selain bisa menampilkan data, kita akan coba untuk meng-create, kemudian coba untuk mendelete, dan juga mengupdate data produknya gitu ya. Dan mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Mungkin untuk video ini sampai sini saja. Mungkin kita kelamaan juga ketika setup tadi gitu ya. Seperti itu, dan mungkin saya udah ngantuk juga sih, jadi agak belibet tadi ya di beberapa perkataan sebelumnya. Udah ngantuk, ini udah jam 9. Seperti itu aja. Mungkin nextnya kita akan coba lanjut ke fitur itu gitu ya, nge-create, ngedit, dan juga menghapus produk. Nanti juga kategorinya akan kita buatkan juga di sini. Jadi kita akan coba untuk meng-create produk, meng-create kategori, mengedit kategori, mendelete kategori. Bahkan di sini ada selanjutnya ada suppliers, ada inventory transactions, ada customer enggak dulu, optional katanya. Mungkin sales item gitu ya. Dan ini nantinya akan kita coba buat sampai selesai semua manajemennya gitu ya. Begitu aja, maaf ada beberapa kata yang salah ucap terus, udah ngantuk soalnya. Sampai sini dulu mungkin. Terima kasih. Saya tutup videonya.